Di pelosok Kabupaten Tasikmalaya berdiri sebuah pesantren yang berbeda dari kebanyakan. Pesantren Laskar Langit tempat bagi anak yatim piatu, duafa, dan anak jalanan untuk menemukan harapan baru menjadi penghafal Al-Quran dan mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat. Di bulan suci Ramadan, kegiatan di pesantren Laskar Langit semakin intens. Para santri memanfaatkan setiap waktu untuk menghafal Al-Quran, mengulang hafalan, dan mempersiapkan diri menjadi generasi Qurani yang siap berdakwah. Sejak didirikan pada tahun 2012, pesantren ini dikhususkan bagi anak yatim dan piatu, duafa, dan anak jalanan. Menariknya, pendidikan di sini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kita difokuskan untuk murojaah karena memang melihat hafalan santri sudah banyak, sehingga ketika nanti pulang mereka hafalannya bisa disetorkan dengan orang tuanya dengan mutkin, karena hafalannya sekarang di atas 10 juz, udah 10 juz, dan sekarang lebih banyak yang 20 ke atas. Maka kami target nanti setelah pasca Ramadan ini bisa ada yang selesai hafalan 30 juz, dan juga bukan hanya selesai tapi juga mutkin 30 juz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga ditargetkan dengan ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu syar'i yang memang nantinya kedepannya akan ada sanad-sanad soihah, yang beberapa kitab diantaranya ada kitab Safinatun Najah yang nantinya akan mendapatkan sanad anak-anak itu, kemudian kitab Quadul Arba dan Talim Muta'alim. Bukan tradisi, akan tetapi bekal santri untuk nanti meraih cita-citanya. Jadi ada nanti kan santri-santri itu ada yang memang punya bakat A, punya bakat B, tapi bakat itu dilengkapi dengan hafalan Al-Quran. Kadang kita melihat ada orang yang memang dia bisa misalkan jadi pemain bola dalam artian ini, tapi kita ingin menjadi pemain bola yang hafal Quran. Nah, kebetulan juga di santri-santri kami ada yang memang pintar, mahir dalam robotik. Nah, bukan hanya paham mahir dalam robotik saja, akan tetapi juga mereka dibekali dengan hafalan Quran, sehingga dengan hafalan itu mereka terjaga untuk keintegritasannya. Jadi mereka menjunjung nilai tinggi kejujuran dan integritas dengan Al-Quran. Namun, tak hanya ilmu agama yang mereka pelajari. Para santri juga dibina dalam berbagai keterampilan lain, termasuk olahraga bela diri seperti boxing dan jiu-jitsu. Latihan tinju menjadi bagian dari pembentukan karakter mereka. Setiap Jumat olahraga ini diwajibkan bukan untuk menjadi petarung, tetapi untuk menjaga diri dan membangun disiplin. Beberapa santri bahkan telah menorehkan prestasi di tingkat kabupaten. Nah, kami itu mencoba untuk para santri itu dilatih untuk bela diri. Bela diri dalam artian kami bukan untuk menjadi jagoan. Sebagaimana moto kami yaitu adanya bela diri itu sebagai moto kaful adza anin nas, yaitu menjaga keburukan untuk manusia. Artinya apa? Mencegah keburukan. Sehingga bela diri yang tersebar di masyarakat itu kan untuk menjadi jagoan. Kalau ini kita tidak, tapi menjadikan dirinya ini menahan kerusakan gitu. Jadi menjaga dirinya dari hal-hal yang memang tidak baik. Alhamdulillah pada Jumat kemarin kita sudah ada yang mendapatkan emas sekitar dua orang, kemudian perak 2 orang, dan perunggu 3 orang. Alhamdulillah kemarin ketika Pertina Tasikmalaya. Insya Allah ada 2 santri kami yang akan kita terjunkan ke Popda. Hingga saat ini, pesantren Laskar Langit telah mencetak ribuan hafiz Al-Quran dari kalangan yatim, duafa, dan anak jalanan. Mereka menemukan rumah kedua di sini, tempat yang memberi mereka pendidikan, kasih sayang, dan masa depan. Nantinya saat minggu terakhir Ramadan, para santri semakin memperkuat hafalan mereka. Banyak dari mereka yang bersiap menyetorkan hafalan 30 juz kepada ustadz dan ustazah. Seperti biasa, setiap hari saya melakukan halaqah di waktu pagi dan siang. Halaqah setoran hafalan. Berapa juz? Kalau saya sendiri kan sudah hatam ya Pak, sudah atas 30 juz, jadi cuma setoran murojaah, nggak ada ziyadahnya. Pas datang bulan Ramadan itu hati itu semakin dekat sama Al-Quran, jadi lebih dekat dari mulai setoran, banyaknya tilawah. Karena kan setiap sholat di sini di pesantren diwajibkan
diwajibkan tilawah 2 juz setiap ba'da salat. Jadi setiap hari bersama Al-Quran itu berasa semakin cinta gitu, mendalam sama Al-Quran. Mengesankan setiap berbuka puasa karena bareng-bareng berasa nikmat setiap apapun yang dihidangkan gitu. Ya, selalu bersama gitu. Keadaan iftar, pengajian, kajian sama ustadz. Bulan Ramadan ini berbeda dengan hari-hari yang biasanya. Kalau hari-hari biasanya kan kita awalnya makan terus aktivitas kada kuinta. Kalau Ramadan terasanya tuh agak tenang gitu karena semua aktivitas kan diliburkan kecuali ngaji. Jadi kita bisa fokus terus dalam murajaah Al-Quran. Saya sebagai santri di Laskar Langit ini Tasikmalaya merasa senang atas program yang dilakukan di pesantren ini. Nah, kalau saya pribadi persiapannya dari jam tahajud saya memurajaah Al-Quran. Terus nanti sorenya saya membagi-bagikan apa saja ceramah yang akan disampaikan di waktu sore nanti agar kita bisa siap untuk terjun ke masyarakat, karena tidak semuanya jadi masyarakat itu menerima kita, ada juga yang menolak, ada juga yang menerima, karena dakwah itu tidak semudah apa yang kita impikan. Oleh karena itu kita mempersiapkan mental, kedua materi, ketiga bekal yang cukup. Mungkin sekian. Pesantren Laskar Langit bukan sekadar tempat belajar, tapi juga tempat membentuk karakter generasi Qurani. Mereka ditempa untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kelak mereka menjadi cahaya bagi bangsa, agama, dan sesama. Tim Galuh Raya Channel melaporkan.